Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artina Kevin. Kali ini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu tentang manajemen dokumen dan rekor laboratorium. Pengertian sistem manajemen dokumen. Jadi di sini pengertian sistem manajemen dokumen adalah sistem yang berbasis komputer yang menyediakan tempat penyimpanan berbasis web, yang dimana dapat diakses dari berbagai tempat. Nah, jadi sistem manajemen dokumen ini sering disebut dengan dokumen manajemen sistem. Sistem manajemen dokumen pada dasarnya menyimpan informasi. Sebuah sistem manajemen dokumen menggabungkan sekumpulan informasi yang relevan dengan baik pada suatu lokasi melalui sebuah antarmuka atau interface yang umum. Manajemen dokumen dibangun pada tempat penyimpanan terpusat dengan menambahkan dukungan untuk klasifikasi organisasi dan informasi dan menyatukan tindakan-tindakan dari storage dan mendapatkan kembali atau retrieval dari dokumen-dokumen yang dibentuk dari sebuah sistem yang mandiri. Sistem manajemen dokumen dapat diterapkan secara cat and curve. Nah, jadi pengertian dari cat and curve ini adalah ramah dan riang. Jadi sistem manajemen dokumen ini diterapkan secara ramah dan riang, di mana dapat berkembang sepenuhnya. Proses-proses organisatoris dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administrasi. Nah, di sini adalah fasilitas nilai tambah pada sistem manajemen dokumen. Nah, jadi ada fasilitas nilai tambah. Ada beberapa di sini. Ada 9. Yang pertama itu mengontrol dan menjamin hanya satu pengguna saja yang memodifikasi sebuah dokumen pada suatu waktu. Jadi nilai tambah yang pertama ini hanya satu pengguna saja yang dapat memodifikasi sebuah dokumen. Yang kedua, memeriksa jejak untuk mengawasi perubahan-perubahan terjadi pada sebuah dokumen setiap waktu. Yang ketiga, menyiapkan keamanan untuk mengontrol akses penggunaan kepada dokumen-dokumen. Keempat, mengatur dokumen-dokumen ke dalam grup yang berhubungan dengan folder-folder. Yang kelima, pengenalan dan mendapatkan kembali dari dokumen-dokumen sesuai dengan teks yang ada pada dokumen-dokumen tersebut atau flat text sharing. Keenam, mencatat informasi yang berhubungan dengan dokumen sebagai metadata seperti pengarang, tanggal pembuatan, dan judul. Ketujuh, kemampuan untuk mengirimkan dokumen-dokumen dari suatu penggunaan kepada penggunaan lainnya dalam kebiasaan yang terkontrol berdasarkan workflow. Nah, jadi workflow ini adalah suatu proses atau kerja bisnis yang sistematis di mana dokumen atau informasi yang dibuat dialihkan dari suatu pihak ke pihak yang lain untuk ditindaklanjut menurut dan telah disepakati bersama. Nah, ke-8, mengubah dokumen-dokumen kertas ke dalam format elektron dengan melakukan pemindaian. 9, mengatur dokumen-dokumen ke dalam grup-grup untuk memungkinkan dokumen-dokumen tersebut dapat didistribusi kepada target pencarian atau pembaca. Nah, di sini tahapan implementasi sistem manajemen dokumen. Di sini ada 7 tahapan. Langsung saja, yang pertama, identify content atau identifikasi dari jenis dokumen apa yang dapat ditetapkan pada sistem manajemen dokumen. Yang kedua ini database atau setup. Sebuah sistem manajemen dokumen membutuhkan tempat penyimpanan terpusat. Database
harus dibuat dan dikonfigurasi sebagai lokasi penyimpanan dokumen. Ketiga, populasi database. Sebuah database yang sudah dibuat harus dinaikkan untuk dapat digunakan. Nah, yang keempat, intranet enable atau publish. Sistem manajemen dokumen digunakan pada internal jaringan organisasi, sehingga diperlukan jaringan internal yang menampilkan dari publikasi dari portal internet organisasi. Ini kelima, proses. Nah, jadi proses ini digunakan dalam akses terhadap dokumen, yang dimana akan digunakan atau ketika unggah sebuah dokumen. Shared request atau pencarian dokumen dapat dilakukan terhadap nama dokumen bahkan sampai pada isi dari dokumen yang dicari. Preset result. Hasil pencarian dapat ditampilkan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan dalam kotak pencarian. Yang terakhir, view atau download original, melihat dan mengunduh sebuah dokumen. Nah, di sini pengertian rekod laboratorium. Nah, jadi di sini adalah rekod laboratorium itu adalah label rekaman independen yang beroperasi dari Massachusetts, England, dan didirikan oleh Mark Orr dan Nathan Miftier pada 2007. Nah, di sini ada juga pengertian laboratorium. Saya kira kita semua sudah belajar tentang pengertian laboratorium di awal pertemuan sama Pak dosen. Nah, jadi sini saya baca saja. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat kerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat kerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Nah, jadi ada juga laboratorium untuk tempat praktek, tapi di sini tertulis khusus ya. Nah, ini pengertian laboratorium menurut De Caprio. Laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian atau riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antar teori dan praktis dari berbagai macam disiplin ilmu. Berdasarkan Permendiknas nomor 26 tahun 2008, seorang pengolahan laboratorium harus memiliki 4 kompetensi. Nah, jadi seorang laboran atau laboratorium itu harus memiliki 4 kompetensi, ya, di mana kompetensi ini adalah yang pertama kompetensi kepribadian. Nah, jadi kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, yang berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, yang mencakup semua kompetensi kepribadiannya. Yang kemudian kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan seorang dalam berkomunikasi atau bekerjasama dan hal-hal yang berbau sosial. Nah, jadi kita sudah tahu tentang kompetensi sosial ini. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah kemampuan untuk mengatur atau mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Yang keempat, kompetensi profesional. Nah, di mana kompetensi profesional ini yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan
keahliannya. Administrasi merupakan hubungan sosialnya dengan individu lainnya atau dengan instansi pemerintah. Saya kira kita sudah bahas bersama Pak dosen tentang administrasi ini. Ini ada kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi ini merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan. Karenanya perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara berskala dan dengan baik dan teratur. Dengan adanya administrasi atau pencatatan, maka keberadaan alat dan bahan dan mencatat dapat menjadi sumber kajian bagi para pengelola laboratorium untuk mempelajari kompetensi laboratorium yang dikelolanya. Nah, jadi sini ada administrasi laboratorium. Saya kira kita sudah bahas bersama Pak dosen. Ya, mungkin sampai di sini saja. Saya mempresentasikan tugas saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.